Halo teman-teman, nama saya Ananda Faizal Gufron. 3 angka terakhir NIM saya yaitu 121. Saya dari Teknologi Pangan B angkatan 2019 Universitas Diponegoro. Di video ini saya akan membahas tentang bioteknologi tradisional, yaitu fermentasi, spesifiknya fermentasi singkong. Singkong segar yang sudah dikupas memiliki shelf life sekitar 4-5 hari. Tetapi dengan difermentasi, shelf life singkong dapat diperpanjang dan dapat membuat produk pangan, yaitu tape singkong. Tape singkong dibuat dengan merebus singkong dan memberi ragi untuk memfermentasi singkong tersebut. Pada video ini saya akan membuat tape singkong dengan perlakuan singkong tidak dihaluskan dan ragi di permukaan, lalu melakukan uji organoleptik dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi fermentasi singkong tersebut. Pertama, mari kita lihat cara membuat tape singkong. Langkah pertama adalah menyiapkan alat, yaitu timbangan digital, sendok, gunting, selotip, pisau, wadah, dan menyiapkan bahan yaitu singkong dan ragi tape. Langkah selanjutnya adalah memotong kulit singkong. Ini pertama kali saya memotong singkong, tetapi untungnya bisa berhasil. Setelah memotong kulitnya, potong singkong menjadi balok yang banyak. Setelah itu, cuci singkongnya. Langkah berikutnya yaitu menyiapkan untuk mengukus singkong, mulai dengan memberi air ke dalam panci kukus, lalu taruh singkong yang sudah dipotong ke dalam panci. Setelah itu tutup pancinya dan nyalakan api kompor, lalu kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, matikan api kompor dan buka tutup panci, lalu singkong yang sudah direbus diangkat dan diletakkan pada piring yang diberi tutup dan didiamkan selama 1 jam. Setelah singkong didiamkan 1 jam, singkong sudah bisa dibuat menjadi tape singkong. Pertama, kita harus menetralisir tempat kerja dengan menyemprotkan alkohol 70% ke udara dan meja kerja. Langkah berikutnya yaitu menimbang singkong yang sudah direbus sebanyak 300 gram dan masukkan ke dalam wadah. Lalu hancurkan ragi tape hingga halus. Dan timbang ragi tape untuk ditaburkan ke singkong sebanyak 3 gram, yaitu 1% dari berat singkong yang digunakan. Selanjutnya, taburkan ragi yang sudah ditimbang dan dihaluskan ke singkong di dalam wadah. Setelah itu tutup wadah singkong dan selotip tutupnya agar kedap udara. Simpan wadah singkong pada suhu ruang dan jauh dari sinar matahari selama 72 jam untuk memfermentasikan. Ini hasil tape yang sudah difermentasi selama 72 jam. Sekarang mari kita melakukan uji organoleptik. Pertama, mari kita melihat dari warnanya. Warnanya bisa terlihat
yaitu kuning agak kecoklatan dan putih-putih di atas ini itu adalah raginya. Sekarang kita lihat, kita mencium aromanya. Aromanya asam yang sangat sengat dan kuat. Selanjutnya kita tes rasanya. Rasanya manis, sedikit asam dan ada rasa pahitnya sedikit. Dan terakhir, mari kita lihat teksturnya. Teksturnya sangat lembut, tapi di bagian bawahnya sedikit keras. Ini karena pada percobaan ini perlakuan yang saya lakukan adalah menaburkan ragi di bagian atasnya saja dan tidak dilumurkan ke bagian sampingnya dan bawahnya. Maka yang lembut hanya atasnya saja. Fermentasi adalah proses produk energi dalam keadaan tanpa udara atau oksigen, juga dikenal sebagai keadaan anaerobik. Fermentasi merupakan proses pengawatan alami di mana mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol dan asam. Apa itu tape? Tape adalah kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat dengan ragi. Pembuatan tape biasa menggunakan beras ketan dan umbi singkong. Pada video ini saya menggunakan singkong untuk membuat tape. Ragi tape merupakan populasi campuran yang terdiri dari spesies-spesies genus Aspergillus, Saccharomyces candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter, di mana di dalam ragi tape menggunakan starter Saccharomyces cerevisiae dari biji kefir, maka ragi tape akan mengandung jenis mikroorganisme yaitu Lactobacillus, Streptococcus, Acetobacter, dan Khamir. Proses fermentasi diawali dengan hidrolisis enzimatis. Awalnya kapang akan memecah molekul-molekul pati menjadi dekstrin dan gula sederhana. Reaksi yang terjadi adalah awalnya amilum atau pati pada singkong dihidrolisis oleh kapang menjadi maltosa. Dari maltosa ada reaksi lagi oleh kapang mengubah maltosa menjadi glukosa menggunakan enzim maltase. Setelah itu glukosa akan bereaksi lagi menjadi alkohol dan karbon dioksida menggunakan enzim zimase yang diproduksi oleh ragi tape. Aktivitas sel khamir akan menghasilkan etanol sebagai metabolit primer fermentasi tape dan juga menghasilkan asam-asam seperti asam malat, asam tartarat, asam sitrat, asam laktat, asam asetat, asam butirat sebagai hasil sampingan. Berikutnya adalah penjelasan sifat organoleptik tape singkong. Warna pada singkong yaitu kuning kecoklatan terjadi karena terbentuknya asam selama proses fermentasi. Aroma tape yang sengat berasal dari terbentuknya alkohol yaitu etanol pada saat fermentasi. Tekstur tape yang lembek terjadi karena perombakan senyawa bermolekul besar menjadi komponen yang lebih kecil pada saat proses fermentasi. Rasa yang manis sedikit keasaman ada karena proses esterifikasi antara asam dan alkohol lalu menghasilkan ester yang membuat rasa khas dari tape. pH atau derajat keasaman sangat penting pada proses fermentasi. Tape karena khamir hanya dapat hidup pada pH 3,5 sampai 6,5. Suhu pada saat fermentasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Suhu yang baik untuk menyimpan tape saat difermentasi adalah 25-30 Celcius atau suhu ruang. Kondisi pada proses fermentasi harus dalam keadaan anaerob atau kadar udara agar mikroba dapat tumbuh dengan baik dan tidak terjadi kontaminasi.
Lama proses pengukusan dan fermentasi singkong akan berpengaruh terhadap hasil tape singkongnya yang apabila terlalu lama akan membuat tape singkong menjadi terlalu lembek. Jumlah ragi sangat berpengaruh pada proses fermentasi. Jika terlalu sedikit, maka proses fermentasi akan berjalan terlalu lama, bahkan bisa saja tidak dapat terjadi, dan jika terlalu banyak, akan mengubah sifat organoleptik tape singkong seperti rasanya yang lebih asam dan teksturnya yang lebih lembek. Permukaan area yang lebih luas akan meningkatkan kontak antara mikroba dan singkong sehingga proses fermentasi akan berjalan lebih cepat. Singkong yang dilumatkan akan lebih cepat berfermentasi. Ratanya atau tidak, ragi yang diberi sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi. Bila ragi tidak merata, maka proses fermentasi tidak menyeluruh sehingga proses fermentasi hanya terjadi pada bagian yang terkena ragi tersebut saja. Sekian video pembuatan tape singkong dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan melihat video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.